Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk pembelajaran balaghah kali ini kita akan membahas tentang fasal dan wasal. Yang dimaksud dengan wasal adalah mengatofkan suatu jumlah atas jumlah yang lain dengan menggunakan waw. Sedangkan yang dimaksud dengan fasal adalah meniadakan atof antar suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Jadi ini adalah tentang mengatofkan antar jumlah. Jadi kalau wasal itu adanya atof antar jumlah. Sedangkan kalau fasal itu meniadakan atof antar jumlah. Itu fasal maupun wasal masing-masing memiliki tempat-tempat tertentu. Nah, adapun untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tempat-tempat fasal. Adapun tentang tempat-tempat wasal akan kita bahas pada pembelajaran yang akan datang. Nah, untuk memahami tentang tempat-tempat fasal, kita telusuri contoh-contohnya. Ya, saya bacakan dulu contoh-contohnya. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, wa madahru illa min ruwati qasaidi, tiadalah waktu itu kecuali hanya sebagai penutur kasidah-kasidahku. Idza qultu syi'ran asbahat dahru munsidan, apabila aku mengucapkan syair maka waktu bersenandung. Kemudian yang kedua, waqala Abul Ala, dan berkata Abul Ala, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin, manusia terhadap manusia lain terdiri dari orang Baduy dan orang kota. Ba'dun li ba'din wa in lam yas'uru khadamu, sebagian mereka kepada sebagian lain walaupun tidak sadar adalah pembantu. Wa qala ta'ala, yang ketiga, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia, maksudnya Allah, mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin terhadap pertemuan dengan Tuhanmu. Nah, ini dari contoh nomor 1 sampai nomor 3, semuanya ini adalah fasal. Maka di sini tidak ada atof. Tidak ada atof antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Nah, untuk yang pertama, pada contoh yang pertama, wa madahru illa min ruwati qasaidi. Nah, ini jumlah yang pertama. Kemudian jumlah yang keduanya, idza qultu syi'ran asbahat dahru munsidan. Nah, ini antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, di sana tidak ada atof. Nah, maka itu disebut dengan fasal. Kemudian kita telusuri jumlah yang kedua. Nah, jumlah yang kedua ini kandungan maknanya sama seperti pada jumlah yang pertama. Nah, maka sehingga pada jumlah yang kedua ini kedudukannya itu sebagai taukid dari jumlah yang pertama. Jadi ungkapan idza qultu syi'ran asbahat dahru munsidan itu adalah sebagai taukid dari jumlah yang sebelumnya, yaitu wa madahru illa min ruwati qasaidi. Itu ya, jadi jumlah yang keduanya itu sebagai
taukid dari jumlah yang pertama. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, jumlah yang pertamanya adalah an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin. Nah, itu jumlah yang pertama. Kemudian jumlah yang keduanya ba'dun li ba'din wa in lam yas'uru khodamu. Nah, kemudian ini untuk jumlah yang kedua, pada contoh di nomor 2 ini, jumlah yang kedua ini kedudukannya sebagai penjelas dari jumlah yang pertama. Jadi ba'dun li ba'din wa in lam yas'uru khodamu itu adalah sebagai penjelas dari an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin. Dan ini di antara dua jumlah ini tidak ada ataf. Nah, maka ini termasuk fasal. Kemudian di contoh yang ketiga, jumlah yang pertamanya adalah yudabbirul amra. Sedangkan jumlah yang keduanya adalah yufassilul ayati. Nah, di antara yudabbirul amra dan yufassilul ayati tidak ada ataf, maka ini adalah fasal. Kemudian jumlah yang kedua yaitu yufassilul ayati, ini merupakan bagian dari jumlah yang pertama yaitu yudabbirul amra. Nah, maka yufassilul ayati yang jumlah yang kedua ini kedudukannya itu sebagai badal dari jumlah yang pertama. Nah, ini ya, dari ketiga contoh ini masing-masing di antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu ada hubungan. Baik itu yang jumlah keduanya sebagai taukid maupun yang jumlah keduanya sebagai penjelasan maupun yang jumlah keduanya sebagai badal. Nah, maka jumlah kedua ini ada hubungannya dengan jumlah yang pertama. Ya. Nah, maka di sini ada kesempurnaan hubungan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Nah, maka yang seperti ini disebut fasal ya. Fasal yang seperti ini disebut dengan kamalul ittisal itu. Ya, kamalul ittisal. Kemudian kita telusuri contoh lain. Ya. Sekarang contoh nomor 4 dan nomor 5. Waqala Abul Atahiyah. Berkata Abul Atahiyah, ya sahibad dunyal muhibba laha, wahai pemilik dunia yang engkau cinta kepadanya. Antal ladzi la yanqada ta'abuhu. Engkau adalah yang tidak akan hilang kelelahannya. Kemudian contoh yang nomor 5, waqala akharu, dan berkata yang lain, wa innamal mar'u bi asgharihi. Sesungguhnya seseorang itu ada dengan kedua hal yang kecil, yaitu hati dan lisan. Kullu mri'in rahnun bima ladaih. Setiap orang dibalas terhadap apa yang dia perbuat. Nah, kita perhatikan di contoh nomor 4. Untuk jumlah yang pertama adalah ya sahibad dunyal muhibba laha. Dan untuk jumlah yang kedua adalah antal ladzi la yanqada ta'abuhu. Nah, maka di sini di antara dua jumlah ini tidak ada ataf, maka ini adalah fasal. Nah, kemudian kita perhatikan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Kalau jumlah yang pertama di sana ya sahibad dunyal muhibba laha. Nah, ini adalah susunan insya. Ya, karena di sana ada nida, yaitu ya sahibad dunya. Nah, itu adalah susunan insya. Nah, itu di jumlah yang pertama.
Adapun untuk jumlah yang kedua itu adalah susunan khobar. Nah, maka pada contoh nomor 4 ini, antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua berbeda dalam insa dan khobarnya. Jadi di jumlah pertama itu insa, sedangkan jumlah yang kedua adalah khobar. Nah, maka ini berbeda antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Kemudian pada contoh yang nomor 5, jumlah yang pertamanya adalah wa innamal mar'u bi asgharihi. Sedangkan jumlah yang keduanya adalah kullu mri'in rahnun bima ladaihi. Dan di sini antara dua jumlah ini tidak ada ataf, maka ini termasuk fasal. Dan pada contoh yang kelima ini, antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, di sana itu tidak ada hubungan, ya. Tidak ada hubungan. Secara makna itu tidak ada hubungan. Nah, maka ini juga berbeda antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk contoh nomor 4 dan nomor 5 ini, antara jumlah itu berbeda. Antara jumlah pertama dengan jumlah yang kedua itu berbeda. Baik karena perbedaan dalam hal insa dan khobarnya, ya seperti pada nomor 4, itu yang pertama insa, yang kedua khobar, maupun perbedaan karena tidak ada hubungan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, yaitu seperti pada nomor 5. Nah, kalau seperti ini, berarti ini adalah adanya kesempurnaan keterputusan di antara dua jumlah. Nah, maka ini disebut dengan kamalul inqita'. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nomor 6, waqala Abu Tamam, berkata Abu Tamam, laisal hijabu bimuqdin anka li amalan. Penghalang itu tidak menjauhkan cita-citaku untuk mendapatkanmu. Sesungguhnya langit itu diharapkan turun hujan ketika terhalang mendung. Nah, pada contoh yang nomor 6 ini, jumlah yang pertama adalah laisal hijabu bimuqdin anka li amalan. Kemudian jumlah yang kedua, inna sama'a turajjahina tahtajib. Dan di antara dua jumlah ini tidak ada ataf, maka ini adalah fasal. Nah, kemudian untuk jumlah yang nomor 2, yang kedua ya pada contoh ini, jumlah yang kedua pada contoh ini adalah sebagai jawaban, ya. Jadi inna sama'u turajja hina tahtajibu itu sebagai jawaban dari pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah yang tersirat dari jumlah yang pertama. Jadi pada jumlah yang pertama itu menyiratkan sebuah pertanyaan. Nah, maka jawaban dari pertanyaan itu adalah jumlah yang kedua. Jadi laisal hijabu bimuqdin anka li amalan. Nah, maka ungkapan ini menyiratkan sebuah pertanyaan. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu adalah inna sama'a turajja hina tahtajib. Nah, karena di sana ya pada jumlah yang pertama disebutkan penghalang itu tidak menjauhkan
cita-citaku untuk mendapatkanmu. Nah, maka dari ungkapan ini tersirat sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin penghalang itu tidak menjauhkan cita-citamu? Nah, maka jawaban dari pertanyaan yang tersirat tersebut adalah jumlah yang kedua, yaitu inna sama'a turajja hina tahtajib. Sesungguhnya langit itu diharapkan turun hujan ketika terhalang mendung. Nah, maka dalam hal ini di antara dua jumlah itu menyerupai kesempurnaan hubungan. Nah, maka yang ini disebut dengan syibhu kamalil ittisal. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak kaidah-kaidahnya. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi. Wasal adalah mengatofkan suatu jumlah atas jumlah lain dengan menggunakan waw. Wal faslu tarku hadzal atfi. Sedangkan fasal adalah meniadakan atof ini. Walikullin minal fasli wal wasli mawadi'u khasah. Dan bagi masing-masing dari fasal dan wasal ada tempat-tempat tertentu. Yajibul faslu bainal jumlataini fi salasati mawadi. Fasal wajib di antara dua jumlah pada 3 tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna bainahuma ittihadun tamun. Jika antara kedua jumlah itu merupakan kesatuan yang sempurna. Wa dzalika bi an takunal jumlatu tsaniyatu tauqidan lil ula au bayanan laha au badalan minha. Hal itu jika jumlah yang kedua sebagai taukid atau penjelasan atau badal bagi jumlah yang pertama. Wa yuqalu hina idzin, dalam posisi tersebut dikatakan inna bainal jumlataini kamalal ittisal. Sesungguhnya antara dua jumlah itu ada kesempurnaan hubungan. Kemudian asani, yang kedua, an yakuna bainahuma tabayunun tamun. Jika antara dua jumlah itu merupakan perbedaan yang sempurna. Wa dzalika bi an takhtalifa khabaran wa insaan. Hal itu jika berbeda dalam khobar dan insya. Au bi an la takuna bainahuma munasabatun. Atau antara kedua jumlah itu tidak ada hubungan. Wa yuqalu hina idzin, dan dalam posisi tersebut dikatakan inna bainal jumlataini kamalal inqita. Sesungguhnya di antara kedua jumlah tersebut terdapat kesempurnaan keterputusan. Kemudian asalis, yang ketiga, antakuna tsaniyatu jawaban an su'alin yufhamu minal ula. Jika jumlah yang kedua merupakan jawaban dari pertanyaan yang dipahami pada jumlah yang pertama. Wa yuqalu hina idzin, dan dalam posisi tersebut dikatakan inna bainal jumlataini sibha kamalil ittisal. Sesungguhnya di antara kedua jumlah tersebut terdapat penyerupaan kesempurnaan hubungan. Jadi kesimpulannya bahwasannya wasal itu adalah adanya atof antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Sedangkan
fasal itu meniadakan ataf antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Kemudian wajib fasal ya, wajib meniadakan ataf dalam 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama, ketika antar jumlah itu ada kesatuan yang sempurna atau adanya hubungan yang sempurna antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain, atau disebut juga dengan kamalul ittisal. Adapun kalau kondisi yang kedua adalah antara satu jumlah dengan jumlah yang lain itu berbeda, baik itu berbeda dalam hal insa dan khobar, maupun berbeda karena tidak adanya hubungan, atau ini disebut juga dengan kamalul inqita'. Nah, sedangkan yang ketiga adalah ketika jumlah yang kedua berposisi sebagai jawaban yang dipahami dari jumlah yang pertama, ya, sebagai jawaban dari pertanyaan yang dipahami dari jumlah yang pertama. Nah, maka ini disebut dengan sibha kamalil ittisal. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini.